Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi balli maqasidana waghfir lana يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحدث العامم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا والآل والصحب ثم تبين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'imi ala man adha'ahu wattaba'a ridhah, al-muntakimi mimman khalafahu wattaba'a hawah, alladhi ya'lamu ma azharahu Allahu abdu wa ma akhfa, al-mutakaffili bi arzaki ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansa. Amma ba'du, qad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Sholat Taqwa, yaitu Pak Ustaz Maktum beserta keluarga besar. Yang saya hormati Bapak Ustaz Rahman, Bapak Martono, Bapak Ustaz Asep, dan juga para asatidz yang lainnya, para kiai. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjim dan hormat kami kepada semua dewan guru, para kesepuhan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, biiznillah wa ni'matillah, pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani maupun rohani kita. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini ba'da maghrib
kita melaksanakan sholat berjamaah maghrib, dilanjutkan dengan kajian materi setiap malam Sabtu sampai dengan selesai. Mudah-mudahan hadirnya, kumpulnya kita di tempat yang mulia menghadap Allah, mudah-mudahan dalam kehidupan kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama limpah curahkan ke baginda alam Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, yang singkat dalam kehidupan kita adalah waktu. Kemudian yang sangat dekat di dalam diri kita adalah kematian. Yang menipu di dalam diri kita karena terlenanya adalah dengan dunia, dan yang besar di dalam diri kita adalah hawa nafsu. Kemudian yang paling mudah yang kita kerjakan keseharian kita siang maupun malam, yang paling mudah adalah kita berbuat dosa. Dosa terhadap diri, dosa terhadap keluarga, dosa kepada istri kita, bahkan istri kepada suaminya. Begitu juga sama, kita kadang-kadang berdosa kepada yang Khaliq, yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menghapus amalan-amalan ibadah kita, yaitu adalah sering-sering kadang lisan kita menggibah orang lain. Yang sulit dalam diri kita, keseharian kita adalah bersabar. Sabar dari musibah, sabar dari ketaatan, dan juga sabar daripada maksiat. Yang kadang manusia, laki maupun perempuan, yang sering terlena, yang kadang-kadang lali dalam diri kita apa? Yaitu banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah, kadang-kadang lali. Ya, ketika kita lagi apa? Sehat, lupa bersyukur kepada Allah. Tapi kadang-kadang ketika manusia diuji oleh Allah, kena penyakit, berikan penyakit, nah baru dah kita sadar. Itulah hidup manusia. Kemudian manusia yang berhidupnya berharga, yang hidupnya berharga bukan hanya perhiasan, intan, permata, akan tapi manusia yang hidupnya berharga adalah dengan keimanan kita. Ya, dengan adanya iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah amantu billah wa amantu rasulillah. Salah satunya adalah kita melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu, terlebih-lebih kita salatnya adalah berjamaah. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang menenteramkan di dalam kalbu kita, yang insya Allah hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram dengan sebab banyak-banyak atau kasir fi zikrillah kepada Allah, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Insya Allah ya, dengan banyak berzikir hati kita tenang. Habis sholat kita zikiran dulu. Ya, ada waktu luang dimanapun usahakan kita bersalawat kepada Nabi. Ada waktu luang dalam diri kita adalah usahakan Al-Quran kita buka. Jangan HP doang kita buka. Kita sering-seringnya kan kita buka HP terus kita ya. Al-Quran mah kadang-kadang ada di rumah, kadang-kadang ada di musola, ada di masjid, tapi kadang-kadang untuk membukanya sangatlah susah, sangatlah sulit, padahal kita membuka Al-Quran tidak bayar. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satunya di dalam kitab Muhtarul Hadis dijelaskan, samaniyatu asya'a la taswa'u bisamaniyati asya'a. Ada 8 hal di dalam kitab Muhtarul Hadis dijelaskan, 8 hal ini kadang tidak kenyang dengan 8 hal. Yang mana 8 hal ini yang kadang manusia tidak kenyang dengan 8 hal yang lainnya? Yang pertama, al-ainu minan nazri.
mata kita tidak akan kenyang dari penglihatan di dunia ini. Coba dapat. Kita melihat indahnya alam dunia. Kita lihat megahnya alam dunia. Ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Karena ain kita, mata kita yang Allah ciptakan diberikan kepada manusia. Salah satunya al-ainu minan nazri. Mata kita tidak kenyang daripada melihat. Sok hayang nempok baik. Anu keren ditempok. Anu gelis ditempok apa hes? Apa perem? Ya. Yang apa kadang-kadang yang ada di alam dunia, rumah mewah, waduh takjub ya Allah, itu bagus amat itu rumah. Ya Allah, tetangga atau kita kebeli mobil yang mewah, masya Allah, ini luar biasa. Ya, itulah mata tidak akan kenyang dari nazru atau penglihatan. Kemudian yang kedua, yang kata Nabi tidak akan kenyang dengan 8 hal yang lainnya. Yang kedua adalah wal ardu minal mator. Apa wal ardu minal mator? Di antaranya tanah dari air hujan. Oh ya, itu tidak akan kenyang. Sebanyak apapun hujan yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini, seandainya ini tanah yang belum misalkan di apa nih, di tembok yang belum tanahnya dikasih ondok dan lain sebagainya, atau misalkan dicor dan lain sebagainya, itu tanah seandainya Allah turunkan hujan ke muka bumi ini mau berapa malam aja, itu tidak akan kenyang tertimpa air hujan. Ya, akan apa namanya diserap oleh bumi. Orang kadang-kadang zaman ayeuna, zaman sekarang, ya mungkin dengan apa, penebangan liar dan lain sebagainya, ataupun saluran air tidak diurus, ataupun mungkin hal-hal yang lainnya, saluran-saluran yang tidak diurus dengan rapi, timbullah daripada banjir. Itu ya, yang kemarin-kemarin Pak, udahlah apa, belum lama tuh ya, daerah Bekasi, daerah mana ya, hampir-hampir mana tuh, rumah kerendam dan lain sebagainya. Ya mungkin apa, ulah manusia juga, selain ujian dari Allah, selain apa namanya, musibah daripada Allah, mungkin ulah manusia kalau kita menyadari. Ya, kalau kita menyadari banjir di mana-mana, itu mungkin ulah manusia. Kadang-kadang apa yang kita perbuat kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan-aturan. Ya, Pak? Jadi wal ardu minal mator. Kemudian yang ketiga, termasuk tidak akan kenyang kata Nabi dengan 8 hal yang lainnya, wal unsa minaz zakar. Ya, perempuan dari laki-laki. Sebaliknya laki-laki tidak akan kenyang oleh perempuan. Coba Pak kurang lihat. Ya. Dengan adanya perempuan siapapun, kalau yang kelihatannya indah, yang kelihatan cantik tuh tidak akan kenyang. Ya, itu apa? Semuanya sudah Allah pasangkan di dunia ini, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, semuanya saling membutuhkan. Tidak sedikit kadang-kadang mohon maaf ditinggal daripada istrinya, ditinggal mati sama istrinya, ataupun ditinggal selingkuh sama istrinya, itu laki nyari lagi perempuan. Ya, sebaliknya perempuan nyari lagi itu laki-laki, tuh tidak akan kenyang. Ya, ini diantaranya kekuasaan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Salah satunya adalah wal unsa minaz zakar atau zakar minal unsa. Kemudian yang keempat, salah satu yang termasuk tidak akan kenyang, wal alim minal ilmi. Orang yang alim tidak akan kenyang dengan ilmunya. Ya, cek nu jelema alim yang punya ilmu, saya sedikit punya ilmu pemberian dari Allah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jadi makanya orang alim, orang senantiasa yang belajar, oh yang menuntut ilmu, tidak akan kenyang dengan yang Allah berikan sama kita. Ilmu kita itu adalah sedikit di hadapan Allah. Jadi makanya manusia jangan sombong dengan ilmunya. Manusia dengan apa? Jangan sombong dengan jabatannya. Manusia jangan sombong dengan kekayaannya. Semuanya adalah titipan dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh.
Cek jelema anu pinter, aduh hayang deui urang belajar. Cek jelema anu masantren, saya ingin lagi memperdalam daripada kitab kuningnya, Johar Maknun, Balaghah dan lain sebagainya. Yang ahli matematik ingin lebih belajar lagi memperdalam belajar matematiknya, bahasa Inggris, semua ilmu ingin semuanya dipelajari. Itulah wal alim minal ilmu. Kemudian apa selanjutnya yang kelima? Wasailu minal mas'alah. Apa wasailu minal mas'alah? Pengemis tidak akan haus atau namanya tidak akan kenyang dengan namanya meminta-minta. Padahal Pak, mohon maaf, kadang-kadang pengemis itu kalau di kampungnya mah Pak, di kampungnya mah misalkan nih, mohon maaf nih, misalkan ada yang dari Jawa atau dari mana tinggal di sini, misalkan ya Pak, tinggal di sini atau di mana saja, pakaiannya gember dan lain sebagainya, pengemis. Ternyata di belakang di kampungnya rumahnya mewah, mobilnya mewah, bagus kan, begitu? Ada kayak gitu nggak kira Pak? Ada ya Pak ya? Ada. Makanya wasail minal mas'alah, pengemis tidak akan bosan untuk meminta-minta ya, di jalan entah dimanapun tuh ya, wasail minal mas'alah. Terus kemudian saudara-saudara yang keenam, wal harisu minal jam'i. Yang keenam adalah wal haris. Apa wal haris? Ini adalah orang yang serakah dari mengumpulkan harta. Pak, mohon maaf ya, seandainya kita berkumpul dengan siapa, lihat konconya, Pak konco, lihat temennya. Orang yang bergaul dengan orang yang alim, insya Allah akan bertambah ilmunya. Orang yang bergaul dengan orang-orang yang fakir, insya Allah akan semakin bertambah bersyukurnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga wal haris minal jam'i, orang yang mengumpul hartanya tidak akan kenyang dengan hartanya. Bawaannya mana? Kurang mulu. Udah punya kontrakan 15, coba kalau 20 ya. Udah punya kekayaan banyak, coba kalau lebih banyak lagi. Itulah manusia, urusan dunia tidak ada ujungnya. Makanya manusia di alam dunia, sesibuk apapun, secapek apapun manusia di alam dunia, ada waktu ibadah, ada waktu kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dulu dah. Bukannya apa-apa, silakan, kita perlu dunia untuk ibadah. Ibadah pun sama untuk nanti di akhirat nanti. Ya, maka kadang-kadang bagaimana Pak? Sibuknya kita mencari dunia, sibuknya mencari nafkah dari pagi sampai siang, sampai malam lagi, lali untuk beribadah. Rugi Pak, rugi. Manusia di alam dunia tidak akan lama hidupnya. Manusia jarang manusia sampai di atas 100 tahun. Atau misalkan umurnya 100, misalkan 110 tahun, jarang. Kadang di bawah 80, kadang di bawah 70. Bahkan mungkin kalau usia kita sudah dipanggil oleh Allah, al-mautu ya'ti baghtatan. Datangnya mati itu adalah tiba-tiba. Tidak ada yang tahu. Ya, nyebrang kasenggol pae. Ya, sehat, masih ngobrol sama teman-temannya, besok innalillahi. Tuh Pak, wa ma tadri nafsum maza taksibu godan. Tidak ada yang mengetahui besok kita akan kemana. Cuma kita kadang-kadang isukan saya mau kerja, besok saya mau bisnis, besok saya mau buka lapak di sana, besok saya hari Minggu misalkan mau jogging. Itu hanya di program saja dalam diri kita. Kenyataannya besok, sampaikah kita ke waktu besok? Wallahu a'lam. Ya, dihadirin jamaah rahimahullah. Terus kemudian apa yang ketujuh? Wal bahru minal ma'. Lautan tidak akan kenyang dari minal ma'i, dari banyu ataupun dari air. Ya, banyaknya itu air, ditaruh di laut, disimpan di laut, ditempatkan di laut, tidak akan kenyang. Terus kemudian yang ke-8-nya wan naru minal khatam.
Ya, wan naru minal khata, itu api tidak akan kenyang walaupun kayu bakar sebanyak apapun, tidak akan kenyang. Ya, sejago merah kalau sudah marah, oh ya, yang kita kumpulkan kayu bakar yang banyak, rumah yang mewah, ini hati-hati saudara-saudara. Makanya ini adalah semua titipan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya titipan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka titipan ini jagalah dengan sebaik-baiknya. Yang kita kumpulkan kekayaan, yang kita kumpulkan kemewahan dengan hitungan hari, dengan hitungan detik, kalau seandainya itu hancur, kalau seandainya itu Allah misalkan rusak, itu rusak kata Allah, hancur kata Allah, maka mudahlah. Makanya waktu kemarin yang lagi ramai itu banyak, yang lagi demo, makanya hati-hati lisan kita. Ada kata-kata bahasa yang begini, lisanmu adalah harimaumu, kan begitu ya. Lisanmu harimau, hati-hati ketika berbicara. Ya, hati-hati jangan sampai kita menyakitkan perasaan orang lain, apalagi bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ya, ini kalau sudah marah, rakyat kalau udah marah lain barusan. Jamaah rahimakumullah, dina keterangan yang lain yang berkaitan tentang lisan atau mulut. Lisan kita harus dijaga. An ba'dil hukama, dari sebagian hukama menjelaskan annahu qala man lam yahsallaha lam yanju min zallatil lisan. Man lam yahsallaha, siapa orang yang hatinya, siapa orang yang tidak takut kepada Allah, siapa orang yang tidak takut akan ancaman Allah, lam yanju min zalatil lisan, maka tidak akan selamat daripada lisannya. Jadi maksudnya bagaimana? Lisan orang yang beriman, mulut orang yang beriman itu adalah ketika mau berbicara dipikir dulu. Mulut orang yang beriman tuh, Pak. Kira-kira yang saya keluarkan, kira-kira yang saya sampaikan nyakitin perasaan orang apa enggak? Tuh ya, makanya lisan. Ya, jikalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Dengan lisan kita terpleset menyakiti perasaan orang, lama susah kalau seandainya sudah disakiti oleh lisan seseorang. Makanya saudara-saudara, bohong atau jujur itu adalah pilihan. Satu hal yang harus kita ketahui, jangan pernah menghancurkan kepercayaan seseorang. Ya Pak, kalau kita jujur, amanah, dipercaya sama orang. Ya, tapi sekali-kali kita berbuat kesalahan. Mohon maaf Pak, yang namanya manusia tidak selamanya benar, ada aja salahnya. Manusia tidak semuanya salah, ada benernya. Tapi kalau seandainya kepercayaan orang lain sudah dikhianati sama kita, orang lain pun tidak akan percaya lagi sama kita. Bukan merasa kita orang baik, bukan. Akan tapi berusaha untuk berbuat baik. Bukan kita berusaha orang benar terus, kagak. Sebab kadang manusia, jangankan dalam kehidupan kita, jangankan di dalam bergaul, di dalam sholat pun kadang-kadang ayat pohon. Di dalam sholat pun kadang-kadang kita lali, lupa. Maghrib 2 rakaat apa 4 ini saya nih? Ya, 2 apa 3 nih. Kadang-kadang begitu dalam hati kita. Lagi sholat aja begitu, ya Pak ya. Ya mungkin pernah kita merasakan lagi sholat kita. Sholat saya ini berapa rakaat ini ya? Apalagi jadi imam, ya. Jadi imam itu yang harus fokusnya luar biasa, ya. Dan jadi imam itu harus mekak ke belakang, ya. Imam terawih, jadi imam hafal 30 juz 114 surah, 6.666 ayat hafal.
kemudian kita menjadi imam di masyarakat biasa, beres kita sholat tarawih jam 11 malam, insya Allah malaman yang kedua jamaahnya kagak ada lagi. Kenapa? Karena kita tidak peka ke belakang walaupun kita hafal 30 juz. Ya, bagaimana kalau sholat tarawihnya sendiri di rumah bodonanan? Ya, terserah mau berapa jam terserah. Ya, tapi kalau misalkan di lingkungan kita, di sini di tempat saya, Pak, kalau di tempat saya itu kalau tarawih itu lambat-lambatnya jam 8:30. Lambat-lambatnya, ya, yang mana tarawihnya itu di saya 23 rakaat. Kok di sini berapa? Mohon maaf 11. Ya silahkan mana aja. Ya, ikhtilaf perbedaan silahkan. Jangan begini Pak, yang 11 sama yang 23 ribut gara-gara tarawih. Jangan. Ya, yang 23 silahkan. Ada punya masing-masing dalilnya, argumennya silahkan. Yang 11 pun silahkan. Yang mana aja silahkan. Tapi yang harus kita permasalahkan itu kenapa keluarga kita, saudara kita yang kagak sholat. Ya, jangan dipermasalahkan yang 11-nya, jangan 23 jangan. Itu mah masing-masing. Ya, bahkan mohon maaf, ada daerah-daerah yang tertentu yang tidak menggunakan pengeras suara. Ya, ada salah satunya di mana di Pangkalan 2 ke sana yang arah ke sono jauh lagi. Ya, kalau hajatan dia nggak ada suara speaker salon, nggak ada. Ya masing-masingnya aja. Yang penting jangan saling mengganggu. Ya memang ada aturan-aturannya, ya silahkan saja. Ketika kita mohon maaf saudara-saudara menggunakan salon, menggunakan mic dan lain sebagainya, kalau diniatkan ibadah, maka insya Allah niatnya pun akan menjadi ibadah. Tapi kalau salon digunakan sampai jam berapa, sampai malam, ternyata dipakai hiburan, dangdutan, segala apa namanya, joget-joget dan lain sebagainya, mungkin saja itu salonnya untuk membawa tidak maslahat kepada kita. Tergantung siapa yang menggunakan. Yang sering kita pakai, yang sering kita pegang, yang sering kita gunakan, HP pun Pak, bisa menjadi maslahat, bisa menjadi manfaat, bisa menjadi ibadah, dan sebaliknya itu HP bisa menjadi madorot buat kita, terlebih-lebih yang suka judol. Nah, ya, atau terlebih-lebih yang mungkin suka kita kadang klik hal yang tidak pantas, yang mungkin sekiranya merusak daripada moral kita ataupun anak-anak kita. Ya, jamaah rahimakumullah, itu jadi lisan orang yang takut kepada Allah dijaga di dalam ucapannya. Selanjutnya, malam yahshallah lam yanju min zallatil lisan, siapa orang yang lisannya tidak beriman, lisannya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan selamat lisannya, khawatirnya menyakiti perasaan orang lain. Kemudian yang kedua, wa man lam yahsa kudumahu Allah taala lam yanju qalbuhu minal haram was subhat. Siapa orang yang tidak dijaga kudumahu, kehadirannya di hadapan Allah, lam yanju qalbuhu minal haram was subhat, artinya apa? Ketika manusia di dalam kehadirannya jauh dengan Allah, Allah mah ada tapi tidak bersandar kepada Allah, maka khawatir dalam kehidupan kita, jangankan yang halal, yang haram dan subhat pun kita ambil. Karena kenapa? Kita jauh kepada Allah, yang halal yang haram pun kadang-kadang kita labrak saja, biarkan saja. Ini jamaah rahimakumullah, maka akan celaka dalam kehidupan kita. Silahkan manusia bertebaranlah di muka bumi ini siang malam mencari rizki, silahkan, akan tetapi yang haram tinggalkan oleh kita. Banyak. Jadi itu diantaranya orang yang bersandar kepada Sang Khalik, orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dari segi usahanya, dari segi rizkinya dia teliti. Ya, dia wara'i, tidak mau ngambil sembarangan.
ya, tidak mau ngambil sesuatu yang bukan haknya. Misalkan nih ketika berkendara, ya, pas nengok ke bawah ada yang jatuh, ya, dompet orang misalkan nih, ya, karena itu bukan hak kita, tidak mau ngambil. Karena apa? Walaupun kita nemu bukan hak kita, itu tidak mau ambil. Ya, kenapa? Bukan hak kita. Ya, betulan nih, orangnya kagak tahu ini, bodoh nanan, dia udah pulang berangkat duluan, saya di belakangnya. Pas nemu itu dompet, dibuka berapa? 200 juta, 5 juta, 4 juta. Nah, kalau bukan kita tidak ambil. Kenapa? Kita itu apa namanya, barang haram. Ya, makanya mohon maaf ketika menemukan sesuatu, teliti dulu, sebarkan dulu. Nah, ketika misalkan emang udah nggak ada ngaku dan lain sebagainya, karena itu bukan hak kita, bukan milik kita, ini khawatir kemakan sama kita, mending serahkan kemana? Ya, ke sedekah jariyahnya. Kalau seandainya tidak ada, tapi tunggu dulu, ya, beberapa saat, beberapa waktu, beberapa minggu, beberapa bulan. Kalau seandainya memang tidak ada yang ngaku, bahkan di situ dalam keterangan silahkan ditempatkan di tempat sedekah dan lain sebagainya. Kalau tidak ada yang ngaku, tapi tunggu dulu, jangan langsung kita sedekahkan, jangan. Terus kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga, wa man lam yakun ayisan anil khalqi lam yanju minat toma. Siapa orang lam yakun ayisan, ayisan di sini adalah anil khalqi, yang jauh dari Allah. Di sini adalah lam yanju minat toma. Orang tersebut tidak akan selamat dalam kehidupannya sifat toma. Sifat toma ini adalah rakus. Namanya orang rakus, apa? Jangankan yang tadi yang halal, anu haram ge dicokot. Yang rakus mah sudah tahu nih jabatannya tinggi, gajinya besar, karena dia rakus. Korupsi lah dia. Nah, itu rakus, Bang. Hanya dari segi makanan itu, Pak, orang-orang terdahulu mah apik. Ya, waroi makanan aja. Kalau sekarang, Pak, mohon maaf, dikit-dikit kolesterol. Ya, kan gitu tuh. Mungkin dari segi makanannya juga, Pak. Kalau di rumah kadang-kadang digoreng-goreng jarang ya, Pak, ya. Nah, kadang-kadang di apa tuh, Pak? Direbus tuh, ya. Non dah singkong non, Pak, nama lainnya sampenya, Pak, ya. Sampe, singkong, ubi itu. Pak, dulu direbus. Kalau sekarang, wah, udah serba campuran apa baik. Ya, makanya penyakit itu datangnya mungkin bisa saja dengan dari segi makanan, bisa saja memang itu adalah penyakit emang timbul apa datangnya dari Allah, ujian juga buat kita. Nah, itulah dalam kehidupan kita, Pak. Ini dalam kehidupan kita untuk menjapainya ridhonya ilahi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya pergunakan usia kita, umur kita adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah untuk memperdalam ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu luangkan waktu hadir ke majelis ilmu. Salah satunya adalah setiap malam Sabtu. Ya, biasanya kan habis Isya, ya, Pak, ya. Biasanya, tapi alhamdulillah sekarang ya ya ada hikmahnya juga. Dengan habis maghrib ini jamaahnya ribuan ini segini, Pak, ya. Ribuan sampai keluar-luar. Ya. Sampai keluar-luar, alhamdulillah. Ibu-ibu juga sekarang ada. Tentunya itu ada hikmahnya juga. Makanya emang talim ini rata-rata ada yang habis maghrib, habis Isya. Kalau di saya, Pak, rata-rata habis maghrib, habis Isya. Ada lagi kalau di yayasan itu sama kayak di sini nih, habis maghrib. Ya, habis maghrib. Ini biasanya kalau jamaah habis maghrib, alhamdulillah. Yang 40 mah enggak kurang kalau di sana di yayasan, ya. Tapi kalau udah Isya, jamaahnya misalkan talimnya habis Isya, kadang-kadang godaannya banyak, ya. Mau hadir ke majelis ilmu, pas azan Isya hujan. Ya, pas azan Isya hujan, agak lama hujannya sampai jam berapa? Jam 10. Kira-kira menurut nafsu berangkat apa jangan? Ya, mendingan lihat ini nih, Indonesia lawan India nih. Wah, ya, inilah jamaah rahimakumullah, ujiannya berat di dalam kehidupan kita. Makanya ketika saya lihat di dalam salah satu kitab, yaitu namanya kitab Hikam, ya. Hikam itu jama' taksir dari kata hikmah, ya. Hikam itu jama' dari hikmatun, hikam, kitab Hikam.
Di situ dijelaskan al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudun bisiril ikhlasi fiha. Amal ibadah itu diibaratkan badan, ya Pak. Jadi amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah, muamalah kita, anfa'un nas, ibadah kita itu diibaratkan seperti badan. Jadi amal ibadah yang kita lakukan, sholat yang 5 waktunya, yang kita lakukan berjamaahnya, yang kita lakukan berbaginya kita dengan orang banyak, itu diibaratkan badannya. Badan kita Pak, kalau lagi sehat apa aja enak. Badan kita kalau lagi enak, sehat jasmani maupun rohani, jangankan makan di restoran, makan di padang, makan di warteg, makan di tengah galengan sawah, kalau lagi badan sehat, enak apa orang? Enak. Di galengan sawah, di kotakan sawah, yang dulu Breto yang pernah ngalamin di sawah atau ke sawah, makan jam 12 siang di tengah galengan sawah, ditemani ama bininya, ada sayur asem, ada jengkol, ada pete, sampai nambah itu 2 piring. Kenapa? Lagi sehat. Tapi kita apa? Kalau seandainya kita lagi sakit, saudara nganterin makanan yang enak, kita lagi sakit di rumah sakit Karya Medika, kita lagi sakit di mana? Di rumah sakit Arapi dan lain sebagainya. Jangankan 1 minggu, 3 hari di rumah sakit. Tempatnya mewah, kamarnya mewah, ada AC-nya. Pertanyaan saya, itu betah apa kagak? Kagak betah bisa. Kagak betah, itu lagi sakit. Tapi kadang-kadang manusia lali kepada Allah, manusia pohon ke Allah, kadang-kadang manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang, kesehat pohon. Lagi sehat kita lupa bersyukur. Beda ke nyeri huntu. Baru seminggu kita nyeri huntu, sakit gigi ini, Masya Allah. Ini ya, sakit gigi ini luar biasa. Ada waktu ya Pak? Berapa menit lagi? Oh, udah ya. Nah, jamaah rahimakumullah, yaitu di kajian ya sementara ya sampai di sini dulu ya, kajian yang berkaitan dalam kehidupan kita, ibadah kita, ya mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah rahimakumullah, ya tadi sedikit lagi dalam ya kitab Hikam bahwa amal ibadah itu diibaratkan badan kita ya. Amal ibadah itu diibaratkan badan kita, sedangkan apa? Ruhnya ya. Sedangkan ruhnya di dalam diri kita itu adalah keikhlasan. Nah, jadi sudah badan kita sehat, amal ibadah diibaratkan badannya, maka ruhnya itu adalah keikhlasan dalam beribadah. Jadi datangnya kita berjamaah ikhlas lillah, datangnya kita ke pengajian ikhlas lillah, berbagi kita dengan orang banyak ikhlas lillah, berbagi dengan keluarga saudara kita ikhlas dengan karena Allah, itulah yang disebut dengan a'malus suratun qaimatun wa arwahuha wujudun siril ikhlasi biha, bahwa amal ibadah itu diibaratkan badannya, sedangkan ruhnya adalah keikhlasan di dalam diri kita ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan kajian ini ya mudah-mudahan menjadi wasilah ya ilmu kita bertambah, dan juga wasilah kita pengajian ini amal ibadah kita diterapkan dengan ilmunya, dan juga ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin sebelum doa ya barangkali ya ada pertanyaan ya. Cukup satu aja pertanyaannya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu ya dipersilahkan sebelum kita sholat isya berjamaah. Dan juga mohon maaf ya nanti
setelah Isya berjamaah ya saya juga langsung ke ke Cikiwu lagi karena tetangga mau ada acara gunting rambut katanya, yang ada gunting rambut. Jadi mungkin barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang mohon maaf kalau seandainya ada pertanyaan yang bapak-bapak maupun ibu-ibu ya sekitaran tentang yang tadi saya sampaikan, ya monggo atau silahkan. Ya kalau memang tidak ada, ya kita nanti cukupkan dengan doa. Ya. Ya. Ada kali Pak ya? Ya kalau memang cukup kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lahil karim, antal karim. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafina maulana Muhammad wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina wa ikaf mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali walikal karim wa wajibin sultani. Ya Allah ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa tamim taksirna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisiril fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yamdi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya rahman wa ya dafi'al bala ya rahim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.